udah mata uangnya lemah. Tapi tahu gak kurangnya apa? Barangnya ke luar negeri semua. Di Indo daya belinya jelek. Iya, kita. Oke, jadi di video kali ini belakangan ini kan kita kan dapat kabar kalau Menteri Keuangan kita kan diganti kan. Nah, diganti sekarang menteri baru kita untuk keuangan, bidang keuangan itu adalah Pak Purbaya. Nah, belakangan juga dia tuh setelah dia naik jabatan baru itu banyak berita-berita yang bilang kalau misalkan dia mau print uang ya 200T gitu ya untuk dikasih ke bank-bank untuk supaya ekonomi bisa bergerak lagi gitu kan. Nah, kira-kira di sini kita akan bahas apa dampak dari langkah itu terhadap industri jam tangan mewah di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke topik, mungkin kita boleh bahas dulu. Lu pakai jam tangan apa, bro, hari ini? Gue lagi pakai Novelty yang black carbon, black rubber. Ini jam sangat, menurut gue sangar banget ya. Soalnya dia full hitam semuanya. Iya, full hitam semua, terus ada beberapa hands merah. Ini gue lumayan suka, tapi mungkin terlalu bulky for me, tapi gue kemarin iseng kan. Dan dia enteng banget. Iya, dia lumayan enteng. Ini buat jam dia gede. Karbon titanium. Iya, ukuran 45. Lu lagi pakai apa? Nah, kalau gue hari ini gue lagi pakai Cartier Santos Galbi yang yellow gold size M. Ini vintage dan dia dial ghost. Nah, jadi ini jam tangan mungkin lebih ke buat cewek ya. Cuman menurut gue kalau misalkan untuk cowok-cowok yang suka dressy, yang maksudnya kayak pakaiannya rapi gini masih cocok juga yang gitu kan. tangannya gak terlalu gede lah. Jadi masih cocok kan? Masih cocok. Kayak ini ya untuk vintage lovers lah ya. Iya. Dan ini murah, dia head only. Ini kita jual cuma 49 juta aja. Oke, jadi masuk ke topik. Jadi menurut lu sebenarnya gimana, Ses? Kalau misalkan Menteri Keuangan kita cetak 200 triliun, efeknya ke market luxury watch kita tuh gimana sih? Tentu. Especially di Indo ya. Gimana ya? Kalau misalnya tiba-tiba bank gitu, ada uang 200T masuk ke perputaran duit di Indonesia. Menurut gue ya oke, pasti banyak yang kebantu. Satu dari sisi ekonomi dan lain-lain kan pasti duit yang berputar itu beredar makin banyak. Menurut gue orang-orang yang mungkin menengah ke atas itu belanja bisa lebih nyaman, udah pasti. Soalnya mereka, oh ya ini duitnya makin banyak apa segala perputaran makin bagus gitu. Mereka oke, belanja aja. Emang mungkin dia mau naikin lebih ke sifat konsumtifnya orang-orang di Indonesia. Iya. Biasanya sih ini ya kalau mereka tuh jadi dari bank itu bisa dapat pinjaman lebih gampang. Terus suku bunga diturunin. Jadi kan otomatis nyuruh masyarakat tuh untuk spend, untuk berani gitu loh. Iya. Mereka tuh kayak gini gara-gara menurut mereka emang belakangan jujur emang kurang sih. Belakangan emang ekonomi parah ya sebenarnya. Setahun ke belakang ini emang kita juga kerasa lah ekonomi kurang gitu. Gak di jam tangan doang, tapi baik teman-teman kita di bidang lain juga kayak lupa lagi gimana sih sebenarnya gitu. Emang lagi kurang aja lah in general emang ekonomi dunia ya. Indonesia juga terkena lumayan dampaknya, apalagi yang terakhir sejak terakhir isu-isu perang. Habis ya. isu-isu perang. Terus sekarang kata emas naik gila-gilaan. Emas terakhir gue cek beberapa minggu lalu masih 2,2 juta. Sekarang ada 3 juta 1 gramnya. Iya. Lu pada boleh pikir buat jual sih. Jadi memang semua ibaratnya tuh kayak duit tuh jadi nggak ada harganya sekarang. Iya. Duit tuh udah kurang, lu mending pegang barang lain selain duit kalau bisa sekarang. Gue nanya lu, ini kan kalau dia masuk duit 200T ke peredaran duit di Indonesia. Menurut lu spesifik harga jam tangan tuh bakal gimana? Nah, kalau gue bilang ya, terakhir kali kita ngalamin sesuatu yang kayak gini, cetak duit banyak-banyak kan itu pas zaman COVID. Pas bubble. Ya, pas bubble, pas zaman COVID dulu, itu kan karena mungkin orang butuh bantuan apa segala macam dari pemerintah US juga, pemerintah Indo juga, semua pemerintah seluruh dunia juga cetak uang gitu kan. Jadi karena cetak uang, kayak kalau zaman dulu ya, itu kan gue masih sekolah di Aussie. Dulu pas gue di Aussie, even kita mahasiswa, itu kita dikasih uang gratis. Yang per bulannya dapat itu ya? Jadi lu bikin essay kenapa gue layak untuk mendapatkan uang itu, untuk bantuan dari pemerintah gitu, untuk international student gitu ya. Jadi lu dikasih kayak 1000 AUD, lumayan gitu, dan 1000 itu masuk
ya orang langsung bakal pakai untuk spend. Makan lah, apalah. Tapi zaman semua. itu nggak bisa karena COVID kan, di mana-mana lockdown. Jadi kebanyakan orang tuh biasanya masukin ke saham, masukin ke yang bisa dari rumah lah gitu ya. Kalau posisi sekarang dengan dunia baik-baik saja, gak ada pandemi, menurut gua, sekarang lu bisa lihat harga jam tangan emang naik. Tapi itu bukan karena isu-isu begini, bukan karena dia bakal masukin duit sebaik itu, enggak. Karena emang retailnya makin mahal. Ya dong. Retailnya makin mahal. Lu lihat aja emas 1 gramnya udah 3 juta. Harga-harga full gold di Indonesia udah pasti berapa? Bener gak? Orang tuh keliru, pedagang-pedagang tuh keliru naikin harga pasti karena emasnya naik 1. Bener gak? Gila lu, itu emas dalam berapa lama ya Bray? Jadi 3 juta ya? Kayak setahun ini naik udah hampir 2 kali lipat lah. Iya. Ya kan? Harga tuh gak mungkin segila dulu mungkin jam tangan. Tapi emang ini udah saatnya dia dinaikin pelan-pelan aja. Gak mungkin, kalau dulu kan naiknya kan gini Bray. Beng, dari 250 jadi 350 tiba-tiba. Beneran. Kalau sekarang tuh dia naiknya menurut gue lebih steady. Jam tangan ya? Iya. Jam tangan lebih steady. Dia naiknya pelan-pelan gitu. Kayak lu bisa lihat awal tahun, apa ya ambil contoh. Awal Panda. Awal tahun Panda gue jual masih apa sih barunya dulu? Dulu 520. Enggak lah, 530, 540 lah. Iya, sempat segituan. Gue last sold kemarin barang udah gak ada posisi Nggak, gini, lupa. Lu dulu kita jual 530, 540. Iya. Sempet 2 bulan lalu 550. Tiba-tiba bulan ini nggak ada barang juga. Minggu lalu gue sold 580. Kita jual 580. Iya, karena emang satu gak ada barang. Dan itu harga, menurut gue itu gue cariin buat customer gue udah harga paling murah yang bisa gue dapet, 580. Iya. Soalnya sekarang udah barangnya lagi susah. Terus harganya semua naik. Bener kan? Dari mana-mana barangnya susah sih ya. Iya, bubble gak mungkin, lupa aja jangan khawatir. Gak mungkin segila dulu, tapi emang harga pasti naik, gak mungkin gak naik. Terus juga mungkin karena efek cetak duit ini ya, kalau menurut gua ya ini ya. Tapi ini sebenarnya belum terjadi. Udah sebenarnya. Emang udah? Udah, jadi efek ini terjadinya tuh mata uang kita melemah. Bisa. Karena mata uang kita melemah, otomatis dibanding asing, kalah kan value-nya. Jadi jam tangan kita tuh sebenarnya murah. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena semenjak kemarin pas Singapore dollar nyentuh 13.000 ya. Iya. Itu ada satu emang watch dealers orang Singapura ya, datang ke Indo. Oh, pas kita lagi pameran nih datangnya. Iya, datang sekali belanja, pokoknya dia dari Indo tuh dia belanja 30 biji jam tangan. Emang buat bawa ke sana. Kenapa? Karena kalau dolar yang tadinya 11.000, Singapura dolar yang tadi 11.000, sekarang tiba-tiba 13.000. Kalau misalkan value barangnya gede, udah selisih berapa banyak gitu. Iya, lu anggap aja lu beli Panda gitu. Hitung kasar 550 juta. Lu bagi aja nih, coba gue bagi ya. Lu bisa hitung langsung nih. 550 juta, lu bagi 13.000. Itu sekitar 42K. Yang dulunya itu dia beli cuman 42K kalau misalnya kali kurs lama emang 11.800 kan. Iya. Udah selisih berapa? Lah, itu udah selisih 51 juta. Selisih 50 juta? Selisih 51 juta, iya. Makanya dia ke Indo datang angkut barang, tukar kurs dia lebih mahal. Jadi kurs Indo kita yang lebih murah, udah dia serok-serokin barang satu-satu di semua tempat. Makanya lately juga itu yang bikin barang-barang di Indo ikutan naik sih. Karena ketika barang-barang yang ada udah laku, ya mau nggak mau kita nge-stock dari mana lagi. Iya, bener. Tapi emang kita dari dulu kan selalu ngomong ke customer kan, kita ada bandingin harga. Lu mau bilang lu mau dapat retail di Swiss, dapat retail di mana-mana, dapat apa, nggak ada beda. Di Indo udah pasti lebih murah. Paling murah sekarang di Indo. Iya. Udah mata uangnya lemah. Tapi tahu gak kurangnya apa? Barangnya ke luar negeri semua. Di Indo daya belinya jelek. Iya, Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena mungkin kita, kalau lu baru sadar, bulan lalu itu kita all time high untuk international transactions juga. Bulan lalu kita paling banyak emang untuk dan itu jual barang keluar ya. Maksudnya dari awal kita mulai Juragan Jam ini nggak pernah kepikiran ya kita bisa jual jam tangan ke luar negeri, itu ekspor itu hitungannya ya. Iya. Kayak sebenarnya ada aja dari dulu kayak ya udah sebulan adalah pedagang luar beli 5 sampai 10 kali. Tapi bulan lo sih bener-bener banyak banget loh pedagang dari mana-mana, Singapura lah, dari Middle East, banyak banget lah pokoknya.
Tapi efek dari ini nih, kan harga jam tangan kita kan ada sedikit kenaikan nih. Tapi menurut lu, kalaupun dia naik, sebenarnya bakal ada yang beli gak sih? Trennya tuh gimana sih? Sebenarnya lu kalau nanya kayak gitu udah terbukti kemarin kan, ada yang beli. Orang beli tuh mungkin bukan gara-gara harga naik. Orang enggak lah, sorry. Lu gak bisa ngomong orang beli itu bukan gara-gara harga naik. Untuk jam-jam yang lebih murah ya. Kalau jam-jam yang lebih murah mereka pikir, oh ini harganya belum peak. Menurut gue orang bisa pikir gitu, harga belum peak, gue beli dulu deh. Bener kan? Kayak dulu udah terbukti, Bruce Wayne dulu berapa? Nanti kan 270. Iya. Sekarang orang jual 290, itu kan. Jubilnya 300 sudah pasti. Mereka pikir tuh, oh ini belum peak gitu. Tapi untuk barang-barang yang lebih mahal yang naiknya, kalau lo hitung persenannya lebih tinggi, itu udah orang yang lebih kaya aja yang bertahan di sana menurut gua. Mereka kayak, oh oke, gue beli karena gue suka. Tapi sebenarnya yang naiknya paling banyak ya belakangan ya, Patek sama RM. Iya, itu soalnya tuh kalau hitung value-nya segala, lu hitung persentasenya itu udah paling gila. Mungkin naik bisa 5-10% Iya, kali. 5-10% dari harga mereka aja, lu hitung yang paling murah 1M misalnya 1M. Ya, anggap 3 bulan lalu 1,5 M. Iya. Kalau naik 10% berarti Iya, sudah 1,65. Iya, 1,65. Dan posisi lu anggapannya kalau pedagang pribadi gitu. Gue jual Patek kan pasti margin. Ya lu hitung 8% lah gitu kalau Patek RM itu ya. Ya lu jual balik kita juga lu udah untung pakai anggapannya. Iya. Harganya malah kita beli lebih tinggi lagi. Iya, harganya emang segila itu kalau jam tangan di posisi sekarang menurut gua. Barang-barang mahalnya makin mahal. Barang-barang yang lebih murah makin mahal juga, tapi nggak jam kayak bubble dulu. Beda sih. Bubble yang dulu kan barang-barang kayak Batman itu 250 ke 350. Itu udah nambes. Sebenarnya gue udah curiga ya, ini bubble-nya tuh arahnya ke emas sebenarnya. Iya. Jadi emas gila. Kalau apapun yang naiknya gila-gilaan pasti turun. Apapun yang naiknya steady pasti stay. Jadi kayak apa namanya? Ketika uang itu udah nggak begitu berharga ya, orang-orang itu cari sesuatu yang buat dia bisa mempertahankan nilai uangnya kan. Jam tangan itu salah satunya karena dia tuh alternative investment lah. Nilai lindung aset. Kalau emas itu kan kayak suatu safe haven, kayak ya ketika ada krisis, ketika akan ada sesuatu buruk datang, emas harganya naik. Jadi artinya apa? Kalau menurut gue ke depannya ini akan ada sesuatu yang buruk nih dari segi ekonomi segala macam. Tapi ya. menurut kita, menurut gue kayak gitu. Iya. Tapi ya kalau as long as kita demen sama jam kita ya aman-aman aja. Iya, lu nggak pusing value nggak masalah lah. Terus zaman-zaman kayak sekarang ini ya, kayak pas harga udah mulai naik-naik ini, sebenarnya kita as a watch dealer juga agak was-was ya. Karena lu inget gak kayak zaman dulu di COVID? Pas COVID, harga naik sih naik, kita jual terus. Tapi ketika kita mau ngestok barang lagi, harganya lebih tinggi. Lama-lama ngestok, harga makin naik, tiba-tiba jatuh. Iya, akhirnya kita mau nggak mau, it's either kita tahan jadi dead stock, kalau nggak kita jual rugi, bener nggak? Giliran nggak kejual udah pasti rugi. That bubble will pop menurut gua. Udah fix 1000% pop, tapi nggak tahu aja kapan. Tapi mungkin popnya tuh nggak separah kayak after COVID, ada kan? Lu pada kalau beli jam tangan sekarang, gua non bias ya. Itu udah kemungkinan besar. Kalau emang ntar ada kejadian, kemungkinan besar udah pasti rugi kayak dulu COVID, bener kan? Banyak orang yang rugi. Bisnis-bisnis lain juga pasti begitu. Goods lain pasti begitu, mobil, emas. Kayak emas sekarang 3 juta, pasti ntar turun jauh juga. Gak mungkin stay Pasti di sana. akan turun. Iya, Iya. Kripto sekarang BTC udah sideways udah lama banget. Gue tunggunya udah capek banget gitu kan. Sideways udah 4 bulan, 5 bulan, nggak ada signs of apa-apa. Tapi stabil dia di 112.000. Oh enggak, kemarin lu sadar gak sih udah crash parah banget? Iya. Kemarin crash parah banget kan, ya begitu aja. Kalau nge-pop itu kan buktinya tuh sampai gue dapet berita kemarin 2.000 trader tuh bunuh diri. Karena mereka hilang life savings, life assets semua hilang. Oke, ya lu pada siap-siap aja buat the next bubble gitu yang menurut gue 1000% udah pasti bakal terjadi tapi gak tau kapan. Iya, jadi intinya ya kalau beli jam tangan kalau ada duit ekstra aja. Iya. Nggak usah dipikirin ya. Iya, gak usah dipikirin kalau beli jam tangan. Dijual mah pasti masih ada value-nya. Tapi kalau bubble kita never know value bakal jadi berapa. Iya, kalau memang jatuh ya nggak sakit. Emang lu demen jamnya. Iya, benar. Jangan beli karena lu mau investasi atau apa. Oke, itu aja insight dari kita.
Kira-kira kedepannya mau kita bahas topik apa lagi nih? Boleh tulis di kolom komentar.